Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dendi Sutarto, saat ini menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan di Batam. Saya menamatkan pendidikan S1 di Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S2, saya menamatkan di kampus yang sama, Kajian Studi Religi dan Resolusi Konflik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh program doktoral S3 di Kajian Sosiologi Politik, Konflik, dan Kebijakan di FISIP Universitas Andalas Padang. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang saya. Pertama, Sistem Sosial Indonesia. Kedua, Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Ketiga, Sosiologi Hukum. Keempat, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perbatasan. 5, Wawasan Sosial, Budaya, Maritim, dan Kepulauan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pengajaran. Pertama, ceramah. Kedua, diskusi, dinamika kelas secara partisipatif. Kemudian studi kasus, problem-based learning. Kemudian metode project lapangan, baik di daratan ataupun di kepulauan, di pulau-pulau. Kemudian ada tugas, kuis. Kemudian ini bertujuan untuk mengasah critical thinking dan problem solving skill yang berdampak. Sehingga dari proses perkuliahan yang kita lakukan di kelas, itu diharapkan memberikan dampak yang signifikan, baik bagi mahasiswa ataupun bagi mahasiswa bisa berkiprah di luar. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang pada semester ganjil lalu, saya mengajar mata kuliah Sistem Sosial Indonesia berjumlah SKS, 3 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Sosial Indonesia yang mengkaji tentang konsep sistem sosial Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, kemudian plural, serta stratifikasi dan struktur sosial, dan juga dinamika sosial. Nah, selanjutnya, Sistem Sosial Indonesia ini menggunakan pendekatan sosiologi, di mana mahasiswa akan banyak memahami berbagai elemen penting dalam pembentukan sistem sosial Indonesia, termasuk nilai, norma, institusi sosial, stratifikasi sosial, serta hubungan antar budaya lokal dan nasional. Kemudian perkuliahan ini juga bagian dari proses penting dalam mengkaji tentang perubahan sosial, integrasi, dan disintegrasi sosial. Kemudian, pada mata kuliah ini memiliki beberapa luaran yang menjadi capaian pembelajaran dari proses pembelajaran mata kuliah ini. Pertama, menjelaskan tentang konsep dasar sistem sosial Indonesia, kemudian mampu menggunakan pendekatan teoritis terkait sistem sosial Indonesia, kemudian mampu mengidentifikasi secara khusus struktur masyarakat majemuk Indonesia, kemudian mengurai kompleksitas masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dari Aceh sampai Papua, kemudian juga mengurai bagaimana relasi sosial antar kelompok agama di Indonesia, termasuk berbicara tentang integrasi dan disintegrasi. Kemudian juga dalam capaian pembelajaran ini mengurai tentang struktur kepartaian sebagai perwujudan struktur masyarakat Indonesia, dan juga tentang relasi gender dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah menganalisa bagaimana hubungan sosial antar kelompok etnik di Indonesia yang menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di masyarakat yang sangat kompleks. Kemudian, pada mata kuliah Sistem Sosial Indonesia ini, ada beberapa indikator. Pertama, menjelaskan konsep dasar sistem sosial Indonesia, tentunya, kemudian menjelaskan teori
teori sistem sosial, kemudian juga mengidentifikasi struktur majemuk masyarakat Indonesia, kemudian menjelaskan kompleksitas masyarakat Indonesia, menganalisis relasi sosial antar kelompok etnik di masyarakat Indonesia, kemudian ada struktur kepartaian, kemudian mengaplikasikan pola relasi gender dalam masyarakat Indonesia, dan juga hubungan sosial antar kelompok etnik di Indonesia. Dalam proses perkuliahan di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, perkuliahan di sini dilakukan secara full-time atau tatap muka dengan metode pembelajaran. Pertama, saya memulai biasanya dengan ceramah. Ceramah adalah bagaimana kita membangun pola komunikasi, pendekatan untuk mengelola kelas lebih awal sehingga kita bisa membangun pola komunikasi dalam proses belajar mengajar, kemudian dilanjutkan diskusi, ada dinamika kelas secara partisipatif, bagaimana kemudian kita memancing keterlibatan mahasiswa untuk lebih kritis, bisa share knowledge dalam berdiskusi di ruang kelas, sehingga ruang kelas tidak hanya menjadi ruang di mana dosen berceramah, tetapi ruang kelas menjadi ruang bisa bertukar pikiran, diskusi, kemudian juga mengkaji studi kasus ya atau problem based learning. Di sini kita akan tidak hanya berbicara teoritis secara full time dalam proses perkuliahan, tetapi kita lebih banyak juga mengkaji kasus-kasus yang terkini, update yang menjadi problem hari ini, sehingga ini kita bisa meningkatkan critical thinking, kemudian problem solving skill bagi mahasiswa. Kemudian juga kita punya proyek lapangan. Proyek lapangan ini adalah bagian dari proses perkuliahan yang untuk pengembangan critical thinking dan lain-lain, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi mereka bisa melakukan proyek lapangan, entah itu riset ataupun pemberdayaan, baik itu di Kota Batam ataupun di pulau-pulau yang beberapa mata kuliah saya membawa mahasiswa itu ke pulau di menjelang akhir semester ya, setelah UTS. Kemudian kita ada tugas, kemudian ada kuis, sehingga harapannya dari proses perkuliahan ini memberikan dampak yang signifikan baik dari proses perkuliahan terkait perkembangan kognisi, critical thinking, problem solving skill, dan juga berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian tugas-tugas biasanya dikumpul di Google Drive, email, ataupun Dropbox. Dan terakhir, indikator penilaian dalam proses perkuliahan ini adalah kehadiran 15%. Kehadiran ini sangat penting untuk menunjukkan partisipasi, keterlibatan mereka dalam proses belajar, karena kita meyakini bahwa belajar itu adalah sebuah proses. Kemudian ada kuis 5%, kemudian juga tugas ada 10%, proyek kuliah lapangan atau pemberdayaan di masyarakat kota ataupun di masyarakat kepulauan, hinterland, itu 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester 25%, dan terakhir ujian tengah semester 25%. Kemudian setelah ini nanti saya akan lanjutkan bagaimana proses perkuliahan di kelas bersama mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella teman-teman, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke, teman-teman, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi di pertemuan kedua di mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita minggu yang lalu tentang sistem sosial Indonesia. Masih ada yang masih ingat sistem sosial? Apa? Sistem apa? Perbedaan apa? Perbedaan antar kelompok, betul. Perbedaan antar kelompok, perbedaan apa lagi?
sehari-hari. Ya, terkait kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita mulai materi kita hari ini tentang sistem sosial Indonesia. Belum nyala. Oke, kita mulai dari konsep sistem sosial Indonesia. Kita seperti biasa teman-teman, nanti yang mau bertanya boleh saat Bapak menjelaskan, nanti kita tetap diskusi seperti biasa. Oke, kita mulai dari konsep sistem sosial Indonesia. Seperti yang kita diskusikan minggu yang lalu bahwa sistem itu berasal dari bahasa Yunani ya, sistema. Artinya satu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Jadi sistem itu istilah umum, tetapi setiap dalam berbagai aspek itu memiliki sistem. Ada sistem sosial, ada sistem komputer, dalam tubuh kita ada sistem saraf dan lain-lain. Nah, hubungan yang berlangsung antara satu bagian dengan bagian lain komponen itu secara teratur. Jadi sistem itu menggambarkan bahwa ada keteraturan, ada hubungan, ada komponen yang saling keterhubungan. Jadi seperti ibarat tubuh kita. Masing-masing bagian tubuh itu saling terhubung dengan baik, sehingga tidak ada ketika salah satu bagian itu disfungsional, maka akan melahirkan masalah. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, hubungan sosial satu sama lain jika terjadi miskomunikasi atau perilaku menyimpang, atau ada sikap kita yang tidak berkenan yang berkaitan dengan norma, nilai, dan lain-lain, biasanya akan mengganggu hubungan sosial, termasuk ada kriminal. Nah, sistem ini mengandung arti sehimpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, merupakan satu kesatuan. Jadi sistem itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam kehidupan sosial kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita selalu membutuhkan orang lain. Butuh warung, butuh petani, butuh nelayan untuk menyediakan ikan, ayam, butuh beras, sayur, petani. Dan kita butuh sekolah untuk menjadi tempat sekolah ya. Nah, sedangkan sistem sosial, menurut Jebal Tariq Ibrahim dalam bukunya Sosiologi Pedesaan, ini sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik, relatif konstan, hubungan sejumlah orang dan kegiatan berlangsung secara terus-menerus. Jadi dalam kehidupan sosial, dalam perspektif sosiologi, bahwa karena kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu selalu terhubung dengan orang lain. Selalu terhubung dengan orang lain, sekecil apapun yang kita lakukan untuk memenuhi kehidupan kita selalu membutuhkan orang lain. Makanya kita itu tidak bisa hidup sendiri. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, makanya kita harus bisa hidup berdampingan dalam hubungan sosial. Apalagi masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat kompleks, plural, multikultural ya. Kalau kita lihat dari Aceh sampai Papua, masyarakat kita itu sangat plural. Sehingga dengan memahami keberagaman seperti itu, kita bisa mengurangi potensi konflik, kesenjangan, termasuk kita berteman kan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, dalam sistem sosial terdapat 3 hal pokok. Jadi setiap sistem sosial ada sejumlah orang dan kegiatan. Kemudian dalam susunan sistem sosial, orang ataupun kegiatan itu berhubung secara timbal balik. Nah, sistem itu bersifat timbal balik. Kalau dalam teori komunikasi ada komunikan dan komunikator. Jadi orang yang ngajak bicara dan orang yang merespon pembicaraan kita. Dan dalam komunikasi itu ada message, ada pesan, ada nilai, ada kepentingan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, ya kan? Nah, hubungan itu bersifat timbal balik tadi, bersifat tetap. Dalam hal sekecil apapun kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi konsep sistem sosial itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan sosial atau dalam keteraturan kehidupan sosial selalu ada nilai, sistem, norma yang menjadi panduan kita dalam berperilaku secara sosial. Entah itu norma, termasuk kita bertetangga, ada namanya hukum bertetangga. Hukum bertetangga itu kita diharapkan mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Misalnya hari Minggu, orang ngajak kerja bakti, jangan sampai kita pagi-pagi ke pantai.
Ke pantai boleh, tetapi sudah kerja bakti. Jadi itu yang penting. Kemudian sistem sosial itu merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian. Jadi bisa kita gambarkan bahwa sistem itu terdiri dari berbagai bagian-bagian yang saling keterhubungan. Masing-masing bagian itu memiliki peran dan fungsi. Termasuk juga dalam teknologi, informasi. Handphone kita itu bisa berfungsi karena masing-masing sistem terhubung. Termasuk ini tidak berfungsi ketika tidak terhubung dengan baterai. Atau ada baterai, dia off karena tidak terhubung. Nah, dalam kehidupan sosial, ketika off itu terjadi disharmonis, kemudian apalagi disfungsional hubungan sosial, musuhan sama tetangga. Kenapa musuhan? Miskomunikasi, misinformasi, dan lain-lain. Nah, sistem sosial ini adalah elemen, komponen. Dan ketika mata kita sakit, maka seluruh tubuh kita merasakan sakit. Karena masing-masing sistem itu tidak bisa dipisahkan. Apakah bisa? Bagian-bagian itu diganti, peran fungsinya nggak bisa. Peran kaki nggak bisa diganti oleh peran telinga atau peran mata. Sehingga masing-masing orang dalam sistem sosial itu dengan peran fungsi kedudukannya itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Di sini ada elemen komponennya, ada orang, ya, kelompok beserta kegiatan-kegiatannya. Kemudian ada hubungan sosial, termasuk di dalamnya norma, nilai yang mengatur hubungan sosial dalam kelompok. Jadi, sistem sosial itu tidak hanya melihat ada orang berkelompok dalam berkegiatan, tetapi juga ada norma, nilai yang menjadi pengikat pemersatu. Makanya ada yang disebut nilai kekeluargaan. Kalau kita di Batam, orang sesama suku, agama, dan lain-lain biasanya dipertemukan oleh kesamaan-kesamaan nilai. Ada misalnya sesama orang Batak, sesama orang Minang, itu faktor primordialisme. Jadi ada nilai-nilai kesukuan yang membuat kita merasa kita itu bersaudara. Ada ikatan batin, ada ikatan kebudayaan, ada ikatan nilai-nilai ini. Jadi sistem sosial itu bisa kita gambarkan sebagai guidance atau panduan kita dalam berperilaku secara sosial. Bayangkan kalau dalam kehidupan sosial kita tidak ada nilai-nilai yang menjadi panduan kita. Apa yang terjadi, ya kan? Nah, ini gambarannya sistem sosial dan pola hubungan sosial. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan satu saja. Yuk. Terkait pengertian konsep sistem sosial tadi, boleh siapa dulu ingin memulai bertanya? Kenapa sih penting sistem sosial dalam kehidupan kita? Yuk, ada yang ingin bertanya nggak? Atau ada yang kurang paham tadi? Tapi gambarannya bisa dipahami ya? Ya, bahwa sistem sosial itu adalah semacam tatanan ya, struktur nilai norma dalam kehidupan. Nah, gambarannya seperti ini. Bahwa sistem sosial dan pola hubungan sosial itu keterhubungan satu bagian dengan bagian lain. Ini sistem, ya. Ini sistem, yang bulat ini sistem. Tetapi di dalam sistem ini ada keterhubungan, pola-pola yang menghubungkan satu sama lain, entah itu interpersonal, antar kampung, antar kelompok, antar kebudayaan, antar agama, dan lain-lain. Sehingga hubungan saling ketergantungan ini membuat satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Dan hubungan ini juga ada norma, nilai, agama, budaya yang mengikat mereka sehingga bisa memahami mana hak dan kewajiban, bisa menjadi standar dalam berperilaku, mana yang boleh secara etik, moral, dan lain-lain. Termasuk kepantasan bicara, ya kan? Kepantasan berpakaian, dan lain-lain. Itu diatur oleh sistem sosial. Karena sistem sosial ini sifatnya sangat mengikat. Karena ketika kita berperilaku berbeda dengan lingkungan kita, maka kita dianggap aneh, anggap menyimpang, ya kan? Apa saja yang ada dalam sistem sosial? Ada ekonomi, ada budaya, ada politik, ada pendidikan, kemudian ada lingkungan, dan ada nilai-nilai agama. Nah, variabel-variabel
dalam sistem sosial inilah, kemudian dalam berbagai aspek ekonomi itu ada nilai-nilai yang mengikat, mengatur, menjadi panduan kita dalam berperilaku, ya kan? Misalnya dalam ekonomi contohnya apa kira-kira? Bagaimana kita menerapkan nilai sistem sosial ini? Harus jujur dalam timbangan misalnya. Yuk, siapa yang mau kasih komentar? Bagaimana misalnya dalam ekonomi kita harus menerapkan nilai-nilai itu misalnya? Mungkin kalau di ekonomi itu tidak ada kebohongan ketika kita berjualan mungkin Pak di pasar atau di yang menghubungkan antar ekonomi kita yang bisa menjamin kehidupan gitu Pak. Iya. Oke, iya benar sekali. Jadi dalam ekonomi nilai-nilai sistem sosial juga tetap berlangsung karena aktivitas ekonomi dalam sistem sosial dalam masyarakat diatur oleh nilai, oleh struktur sosial. Bagaimana jual beli itu ada norma, ada nilai yang mengatur, ada sistem. Kalau dulu orang barter, sekarang nggak lagi barter ya. Karena barter itu nilainya tidak seimbang, tidak ada standar nilai yang kita pakai. Tapi hari ini dalam aspek ekonomi ada nilai-nilai yang kita kedepankan. Nilai agama di situ ya. Harus berarti dalam aktivitas ekonomi harus mengedepankan nilai-nilai moral, kejujuran, dan memastikan bahwa yang kita jual adalah hal yang baik. Kemudian dalam kebudayaan menjadi salah satu nilai norma yang menjadi panduan kita dalam berperilaku. Kemudian ada politik dan juga pendidikan. Kita tahu bahwa peran pendidikan itu sangat penting. Apa peran pendidikan bagi kehidupan kita? Yuk, siapa? Yuk, apa peran pendidikan? Ya, silakan. Peran pendidikan bagi kita dalam mencerdaskan anak bangsa, Ya. bisa memberikan kemampuan untuk bangsa sendiri, itu sih Pak. Iya, Mas Anas, silakan Mas Anas, apa pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita kira-kira? Nyalakan dulu. Pentingnya kehidupan pendidikan di lingkungan kita itu sangat tinggi Pak. Jadi itu memang harus didukung terus sama pihak pemerintah untuk generasi-generasi yang tertinggal dengan pendidikannya selama ini. Oke, saya kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita. Oke, terima kasih. Bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dalam perspektif sistem sosial ataupun sosiologi itu meningkatkan pola hubungan sosial, memperkuat hubungan sosial, menanamkan nilai-nilai, karena seperti yang sering dijelaskan dalam sosiologi bahwa perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bayangkan ketika lingkungan tidak memiliki nilai-nilai pendidikan ini, maka bisa kita bayangkan bagaimana perilaku sosial kita. Yang masyarakat tidak teredukasi misalnya, tidak mendapat mengenyam pendidikan, tidak bisa merubah mindset, pola pikir, perspektifnya, tidak memiliki critical thinking, karena pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi merubah cara berpikir, merubah pola pikir, memungkinkan kita memiliki tidak hanya critical thinking, tapi problem solving skill, kita bisa berdampak bagi yang lain, dan lain-lain. Oke, ini ada teori, inti dari teori sistem sosial ada 4 ini ya. Jadi ada 4 fungsi yang perlu kita semua pahami dalam sistem sosial. Ada adaptasi, ada goal attainment, sebuah sistem yang harus memiliki tujuan bersama. Jadi kita bisa beradaptasi ya. Sebuah sistem harus mengulangi situasi eksternal di luar dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga tadi ada integrasi, jadi harus mengatur hubungan antar bagian menjadi komponen. Jadi integrasi itu bagaimana? Misalnya kita adalah penduduk baru di suatu komplek rumah, ya kita harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian
terakhir adalah kita bisa ikut dalam satu sistem yang harus saling melengkapi, memelihara. Makanya di situ ada hukum bertetangga. Kalau kita baru pindah ke komplek rumah, tetangga harus kita kunjungi. Bapak, Ibu, mohon izin, saya tetangga baru di sebelah rumah Bapak. Jadi kalau ada apa-apa, ini kami tinggal di sebelah. Kadang-kadang kan miskomunikasi. Tetangga bilang, oh si tetangga baru itu sombong sekali, nggak pernah nyapa. Ini terjadi miskomunikasi. Coba bayangkan, oleh sebab itu kita mengedepankan etika, moral, sopan santun, nilai-nilai agama, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir. Ini gambaran yang tadi secara singkat ya. Parson mendesain singkatannya AGIL. AGIL itu singkatan dari adaptasi, goal, kemudian integrasi, dan latensi. Inilah inti dari sistem sosial dari Parson tadi. Oke, materi kita sudah habis. Silakan ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Masih ada pertanyaan? Yuk, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kenapa kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain? Yuk, siapa? Editan. Kenapa kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain? Mungkin menurut saya kenapa kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain, agar hidup kita lebih nyaman, lebih tenang, tanpa adanya miskomunikasi tadi itu, apalagi kalau kita harus berinteraksi dengan tetangga yang lain. Seperti itu sih, Pak. Iya, bagus sekali, kasih apresiasi. Ya, kita betapa penting membangun hubungan baik dengan orang lain, karena dengan membangun hubungan baik itu bisa memelihara hubungan sosial, menciptakan keharmonisan, kedamaian. Mungkin kita masih ingat sebuah pepatah mengatakan, punya musuh satu terlalu banyak, punya teman 1000 terlalu sedikit. Artinya, jangan pernah kita dalam kehidupan ini kita punya musuh, apalagi dalam kehidupan sosial yang masyarakat Indonesia multikultural, berbeda suku, agama, ras, antar golongan, kepentingan, dan lain-lain. Sehingga dengan pemahaman-pemahaman kita yang utuh secara komprehensif terhadap sistem sosial ini bisa mengurangi potensi konflik, ya, potensi ekstremisme, kebencian, dan lain-lain. Oke, adik-adik, teman-teman semua, terima kasih banyak waktunya. Luar biasa diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mencerahkan kita, memberikan manfaat, memberikan keberkahan, merubah sudut pandang kita dalam melihat keberagaman, multi etnik, multi suku, dan lain-lain. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.